Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita diperkenankan untuk menikmati Ramadan yang paling istimewa selama hidup kita, yaitu Ramadan di tengah pandemi Corona. Pemirsa yang berbahagia, suatu ketika ada seseorang yang bertanya kepada saya, Ustadz, apakah jodoh itu takdir atau bukan? Ini pertanyaan sepele dan sering sekali terulang. Sampai sekarang masih banyak yang memahami jodoh itu adalah takdir. Nah, permasalahannya adalah jika jodoh itu dianggap takdir, lalu kemudian ada seseorang yang menikah, kemudian sudah 15 tahun dia menikah, lalu kemudian cerai. Kalau jodoh itu dianggap takdir, apakah Tuhan salah memilihkan pasangan berarti? Ini kan pertanyaan yang harus kita jawab. Berarti kalau kita menganggap Tuhan salah memilihkan pasangan, berarti kita menganggap Tuhan sebagai macam. Apakah Tuhan seperti itu? Nah, sama saja seperti sebuah pemahaman. Tak kaya, miskin, apakah itu takdir atau bukan? Kemudian su'ul khotimah, husnul khotimah, itu apakah takdir atau bukan? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini penting kita jawab. Ya, pada kali ini kita akan jelaskan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa memuaskan pemikiran kita, bisa memberikan sebuah jawaban. Nah, jadi yang disebut takdir itu bukan kemudian jodoh, gitu ya. Jadi yang disebut takdir itu adalah laki-laki yang menikah dengan perempuan. Nah, ini takdir. Takdir itu dari kata qadar yang artinya ukuran, batasan, ketentuan yang dibuat Allah. Nah, ukurannya apa? Batasannya apa? Ketentuannya apa? Laki-laki menikah dengan perempuan. Nah, ini yang disebut takdir. Ya. Api sifatnya membakar. Ini yang disebut takdir. Ya. Jadi kalau kemudian Anda menikah, kemudian Anda cerai, itu bukan takdir namanya, itu nasib. Nah, siapa yang ingin kita nikahi? Wanita seperti apa yang akan kita dapatkan, laki-laki seperti apa, suami seperti apa yang akan jadi pendamping hidup kita, itu namanya nasib. Nasib itu tergantung usaha manusia, ya. Tergantung dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia, tergantung kreativitas, tergantung motivasi, banyak faktor yang terlibat di sana. Jadi kalau kita menyerahkan jodoh dan kita berdiam diri di rumah, kemudian kita menunggu siapa yang datang, kita menunggu siapa yang melamar, ya, maka yang kita dapatkan ala kadarnya, ya. Laki-laki yang datang ala kadarnya, perempuan yang kita temukan ala kadarnya. Karena apa? Tidak ada usaha misalnya. Tapi kalau kita memahami konsep takdir ini secara benar, ya, bahwa laki-laki itu adalah takdirnya harus menikah, siapanya itu tergantung kepada diri kita, kemudian kita berusaha dengan sekuat tenaga. Ketika kita melihat perempuan hafidhah, kemudian dia cantik, kemudian dia anak orang kaya, ya harusnya kita kejar itu, ya, jangan didiamkan, karena kalau didiamkan pasti akan dilamar orang. Dari itulah yang disebut dengan takdir. Takdir itu ukuran, ketentuan, batas yang dibuat Allah dalam kehidupan ini. Sama seperti mati. Mati itu kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti mati. Nah, ini takdir. Setiap yang bernafas mati itu takdir.
ayat ini menunjukkan sebuah durasi, menunjukkan sebuah batas bahwa yang hidup pasti mati. Tapi bagaimana cara dia mati? Husnul khotimahkah? Su'ul khotimahkah? Ya, ini adalah pilihan hidup manusia. Kalau dia beriman, beramal soleh, maka dia insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi kalau kemudian dia berlaku maksiat, zolim kepada manusia, berlaku tidak adil, selalu berbohong, maka dia mati kemungkinan besar dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi di situ setiap yang hidup pasti mati, gitu ya. Tapi bagaimana cara dia mati itu bagaimana cara dia mati itu tergantung ulah manusia sendiri, tergantung usaha manusia sendiri. Jadi jangan kemudian itu dianggap sebuah takdir. Kemudian kaya, miskin, apakah itu takdir juga? Di dalam hadis memang dikatakan kaya, miskin, kehormatan itu ditentukan di dalam rahim. Bahkan 50 tahun sebelum dunia ini diciptakan, ketentuan-ketentuan itu sudah dibuat oleh Allah. Pertanyaannya adalah apakah kaya, miskin itu takdir atau nasib? Saya katakan itu nasib. Gitu ya. Bahkan di dalam hadis dikatakan ada takdir baik, takdir buruk, khairuhu wa syarruhu, gitu ya. Bagaimana ini maksud seperti itu? Jadi kalau kita memahami pepatah-pepatah dalam kehidupan, ini sesungguhnya sudah menunjukkan antara takdir baik dan takdir buruk. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Rajin pangkal pandai ini adalah takdir baik. Ketentuan yang dibuat Allah, orang yang berilmu, orang yang belajar pasti cerdas. Tapi orang yang malas dia akan jatuh pada kebodohan. Ini berarti takdir buruk. Nah, dalam perkara takdir ini kita harus berpositif thinking kepada Allah. Allah itu, Tuhan itu tidak mungkin memberikan keburukan kepada hambanya. Tidak mungkin Allah memberikan kemiskinan kepada hambanya. Kenapa hambanya bisa miskin? Karena hambanya kepingin. Karena hambanya kepingin miskin. Kenapa? Ya, obah mama. Barang siapa yang bekerja maka dia akan makan. Tapi seberapa besar kualitas makan dia? Tergantung ilmu, tergantung inovasi, tergantung teknologi. Jadi jangan heran kemudian ada orang bekerja, ya, dia hanya mendapatkan gaji 10. Mungkin dia hanya bekerja dengan otot, sehingga gajinya 10. Tapi ada orang yang bekerja dengan ilmu, inovasi, teknologi, gajinya bisa 100. Itulah yang menyebabkan perbedaan kaya dan miskin. Tapi prinsip dasarnya adalah, ketakdirnya adalah, ukurannya adalah orang yang bekerja pasti dapat rezeki. Besar kecilnya rezeki itu tergantung usaha manusia. Ya. Kalau manusia itu menggunakan ilmunya, maka dia akan dinaikkan rezekinya. Semula 10 jadi 20. Dia gunakan teknologi dari 20 dia naik lagi 40. Dia gunakan jaringan, dia gunakan inovasi, dia gunakan mungkin dapat 200. Nah, itulah yang dimaksud dengan kaya miskin sebagai takdir. Takdir itu tidak kemudian manusia tidak berbuat, tapi takdir yaitu ketentuan yang dibuat Allah dalam kehidupan ini, ya, yang manusia itu harus, ya, menjawabnya dengan perbuatan-perbuatan positif. Kita tidak bisa pasrah, kita tidak bisa kemudian menyerahkan segala sesuatunya urusan Allah, nggak bisa. Kalau kita menganggap seperti itu, ya, berarti setan itu masuk surga. Iblis itu masuk surga karena sukses menggoda Anda. Gak bisa seperti itu. Nah, hidup ini selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan, pada kebebasan-kebebasan, dan itu berpengaruh kualitasnya pada usaha kita, pada amal kita, pada perbuatan kita. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, takdir kaya miskin itu, ya, bukan dari Tuhan. Tuhan hanya menentukan kalau kamu mau kaya, kamu harus bekerja dengan ilmu, ya. Kamu harus bekerja dengan inovasi. Kamu yarfa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Ini takdir yang diberikan oleh Allah. Seperti itu. Nah, kalau kita mau miskin, mau bodoh, ya bekerjalah, ya, tanpa menggunakan ilmu, maka kita akan miskin. Tidak perlu belajar, tidak perlu membaca, maka kita akan seperti itu. Orang yang belajar, maka dia akan pintar.
Orang yang malas maka dia akan bodoh. Seperti itu. Nah, sekali lagi kita harus yakin Tuhan tidak mungkin memberikan keburukan kepada hamba-Nya. Kadang-kadang kita salah memahami Tuhan. Ada ayat di surah As-Sams yang berbunyi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan aku ilhamkan kepada diri manusia itu dua jalan, fujur dan takwa. Banyak orang yang memahami ayat ini bahwa Allah menanamkan potensi buruk dan potensi jahat dalam diri manusia, padahal maksud ayat ini bukan seperti itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu ditampakkan, ditunjukkan oleh Allah di depan kita ini ya, sebuah jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan, takdir khair wa syarr, takdir yang baik dan takdir yang negatif. Kita tinggal milih mana yang mau kita pilih ya, takdir baik kah, takdir buruk. Gitu. Tapi kalau kita pasrah, malas, maka yang berarti kita sama saja mengambil takdir buruk. Tapi kalau kita optimis, kita rajin, kita berilmu, berarti kita mengambil takdir yang baik, seperti itu. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita meningkatkan kualitas hidup kita dengan memahami takdir Allah tersebut. Jangan pernah pesimis, selalu optimis menghadapi hari esok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.